Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Luar biasa, Allah begitu baik dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah yang kedua pada pagi hari ini, dan kita akan awali dengan satu firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini bersama-sama, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, untuk kembali kami menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Menaikkan syukur kami kepadamu atas setiap kebaikan yang sudah kami alami sepanjang minggu ini Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah yang kedua ini kepada Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjamah, Engkau melawat kami Tuhan. Dan kami sangat yakin mujizat Allah terjadi pada pagi hari ini kepada setiap kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa, yang berputus asa Engkau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah yang kedua ini Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkaulah jawaban setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja
kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang memberi hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita menyatakan Tuhan itu baik. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama kita nyatakan Tuhan baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami mau bersorak bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya, sama-sama katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Amin, haleluya Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah. Amin, haleluya. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau baik dan kami mau bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na
mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Sungguh. Haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sambil berdiri kita nyatakan pujian milik mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Ku
Mari kita ambil waktu sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita seutuhnya untuk berhubungan dengan Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan. Tinggalkan segenap permasalahan kehidupan kita. Mari kita berhubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya, mari mulai menyembah. Angkat suaramu. Angkat suaramu, bermazmur bagi Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya padamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kesempatan beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, urapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar, sehingga firman itu bermanfaat dalam kehidupan kami. Terlebih kami mau menjadi dampak bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Berkati tempat ini semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kita sudah ada di minggu kedua di bulan Agustus. Tema di gereja kita adalah Be a Good Influence. Katakan sama-sama, Be a Good Influence. 2, 3. Be a Good Influence. Menjadi dampak atau pengaruh yang baik
Karena ada dampak atau pengaruh yang tidak baik, ya. Ulangan 12 ayat 28 saya bacakan demikian buat kita semua. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca mengatakan bahwa kita harus melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Agar baik keadaan keluarga kita. Tadi dikatakan agar baik keadaanmu dan keadaan anak-anak. Di awal bulan Agustus, Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Dan di sana disinggung tentang bagaimana kita ini menjadi surat pujian. Kita juga menjadi surat Kristus yang tertulis di dalam hati oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua, saya bacakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Dan di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Berbicara tentang surat Kristus, berbicara, saudara, minggu lalu disinggung oleh Bapak Gembala, kita seperti surat rekomendasi. Surat rekomendasi dibuat oleh seseorang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Atasan kita, mungkin pemimpin kita, mungkin presiden, saudara, mungkin juga Tuhan. Ya, dalam hal ini, saudara, tentang kerohanian kita, ditulis oleh Roh Kudus. Ya. Surat ini sudah benar, dan surat ini menyatakan, merekomendasikan bahwa saudara dan saya baik. Minggu lalu dicontohkan ketika Bapak Gembala membuat surat rekomendasi buat saya, ya, di sana ditulis nama saya dan lain sebagainya, baik. Kemudian saya bawa surat itu, saya bawa kepada Pak Ambar. Ya. Artinya Pak Ambar membaca surat ini, dilihat siapa yang tanda tangan. Pak Gembala yang tanda tangan, percaya. Ya. Tujuan surat ini apa? Saya bawa, saya mau melamar pekerjaan, saudara. Ya. Ketika dibaca, orang ini baik. Ya. Kemudian dilihat tanda tangan Pak Joko, langsung diterima. Saudara, suratnya baik. Orangnya yang membawa juga harus baik. Kenapa, saudara? Kalau saya tidak baik, dan ketika saya bekerja di perusahaan Pak Ambar dan saya melakukan hal yang tidak baik, yang malu siapa, saudara? Yang tanda tangan. Betul, amin, saudara? Saudara, kita adalah surat rekomendasi. Surat sudah benar, saudara. Ini mencakup nama Tuhan. Saudara. Kita harus baik dan benar dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau tidak, kita mempermalukan nama Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, orang Kristen harus baik dan benar supaya tidak mempermalukan nama Tuhan. Be a good influence. Berbicara tentang influence, berbicara tentang pengaruh, saudara. Ini adalah mempengaruhi, saudara. Kalau orangnya disebut influencer, orang yang mempengaruhi itu. Influence, mempengaruhi. Kemudian timbul satu nama penyakit yang namanya influenza, betul ya? Influenza itu kalau tidak salah satu penyakit yang menyerang bagian hidung, tenggorokan, dan mulut, kira-kira seperti itu. Influenza. Influence. Kenapa? Karena dia terpengaruh, terdampak, tertular mungkin dari orang lain. Ya, sehingga dia sakit. Berbicara tentang influence, berbicara tentang dampak, saudara, ada dampak yang positif, ada yang negatif. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kita berbicara tentang dampak, sekarang ini berbicara tentang konteks kekristenan. Ya, saya mau menjadi dampak. Yang ada di benak pikiran adalah dampak itu adalah ya bisa berdampak kepada orang, bisa merubah kehidupan orang, bisa menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh, bisa merubah orang, bisa membuat orang bertobat, saudara, menjadi panutan. Artinya bahwa influence ini adalah harus terjadi kepada orang lain, bukan terjadi kepada kita. Kalau saya ditanya, Pak, sudah menjadi influence belum? Sudah menjadi dampak belum? Sudah. Pada siapa? Saya sendiri.
bukan influence itu. Ya. Influence berdampak kepada orang lain. Saudara harus berdampak kepada orang lain, siapapun Anda. Yang bisa merubahkan kehidupan orang lain bukan orang hebat, bukan orang top, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, full timer atau apa. Siapapun saudara harus bisa menjadi dampak kepada orang lain. Apapun status Anda, pekerjaan Anda, umur saudara berapa, orang kecil pun saudara bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kecil bisa menjadi dampak yang besar. Saudara tahu nyamuk itu kecil, tapi dampaknya luar biasa. Seorang atlet sumo yang beratnya mungkin 200 kilo, saudara, digigit nyamuk keok, saudara. Ngerti yang saya maksud, saudara? Bahwa kecil pun bisa berdampak yang luar biasa. Tetapi nyamuk dampaknya adalah negatif. Jadi orang sakit, saudara. Siapapun kita, orang kecil pun kita tidak punya duit pun, saudara, bisa menjadi dampak bagi orang. Dan dampak itu bisa menjadi besar, luar biasa. Orang yang dipandang sebelah mata, orang berdosa pun juga bisa berdampak. Dampak yang baik. Yang penting buat orang tersebut adalah, meskipun orang berdosa, tetapi orang yang sudah bertobat. Artinya ada inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Ya, saudara. Semua orang berdosa, kita tahu semua, ya, saudara. Tetapi ketika ada inisiatif untuk datang kepada Tuhan, maka dia menjadi dampak yang luar biasa. Kita melihat contoh di dalam Alkitab, bagaimana Petrus. Saudara, Petrus salah satu murid Tuhan Yesus. Baik-baik amat juga enggak, catatan negatifnya juga ada. Pernah menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, tetapi ada peristiwa besar yang semua orang Kristen tahu bahwa dia bisa berjalan di atas air. Satu-satunya orang di dalam Alkitab yang bisa berjalan di atas air selain Tuhan Yesus adalah Petrus. Dan ini menjadi catatan yang luar biasa, menjadi dampak yang luar biasa. Saudara, siapa dia? Ya, tidak luar biasa. Catatan negatifnya juga ada, juga banyak. Bagaimana dengan perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, saudara? Dan ini menjadi perdebatan ketika itu. Dia datang, saudara, kira-kira gambarannya adalah dia sangat hormat kepada Tuhan dan dia datang dari belakang. Saudara, dia menangis di bawah kaki Tuhan Yesus yang menumpahkan minyak narwastu yang harganya mungkin kalau sekarang sekitar 50 juta. Saya kasih angka gampang ya, kira-kiranya konversinya. 300 dinar harganya, saudara. Saudara yang dalam Tuhan, ditumpahkan, diseka rambut kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Kemudian orang-orang mulai mencibir. Ini benar Tuhan nggak sih Yesus ini? Kalau dia Tuhan, dia tahu dong ini orang berdosa. Kok dibiarin? Berapa banyak di antara kita, saudara, yang melihat ketika saudara berusaha datang kepada Tuhan, orang mencibir. Orang berdosa masuk ke gereja. Ya kalau orang suci ya enggak usah, sudah. Ya saudara. Gereja tempat orang bertobat juga. Dan dibina, dikembalakan. Saudara, artinya orang berdosa boleh datang kepada Tuhan. Dan harus. Saudara, di dalam Tuhan, ada yang mengatakan dia adalah Maria. Ya. Saudara Marta, saudara Lazarus. Ada yang bilang ini bukan Maria ini. Tidak ada catatan yang menyatakan ini Maria. Kemudian menjadi ini si Anu, si A, si B. Tidak masalah dia siapa, Maria Magdalena kah siapa. Yang pasti dia orang yang dihina orang, dipandang sebelah mata, dia pelacur, saudara. Tapi mau datang kepada Tuhan dan menjadi dampak. Terkenal dalam Alkitab, menjadi contoh yang baik, saudara. Meskipun bukan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, tetapi namanya. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, siapapun kita, apapun keberadaan kita, mari kita punya inisiatif datang kepada Tuhan, maka kita akan berdampak. Lazarus, saudara. Banyak orang bilang penjahat. Bukan cuma pemungut cukai, dia adalah kepala pemungut cukai. Jabatannya sebetulnya tidak ada masalah, tetapi dia ini nakal. Suka memeras orang. Cukai pajak yang harusnya sekian, dia minta lebih. Dan dia sangat kaya, saudara. Karena hasil dari memeras. Tetapi perhatikan Zakheus, saudara. Dia punya inisiatif datang kepada Tuhan. Dia bertobat. Bahkan dia mengembalikan. Kalau ada yang diperas, saya kembalikan sekian kali lipat. Saudara yang dalam Tuhan, bajingan seperti apapun, kalau punya inisiatif datang kepada Tuhan, silahkan. Dan bisa menjadi dampak. Jangan dipandang sebelah mata. Amin, saudara. Di awal pelayanan kita dulu, saudara, saya masih ingat, saya pernah merekrut seorang
pelayan Tuhan waktu itu, Asher ya, saya tidak sebutkan namanya. Kemudian ada seseorang lain yang dalam tanda kutip bukan komplain ya, tetapi mempertanyakan, Pak, tidak salah Pak ambil dia sebagai Asher. Kenapa? Dia katakan, dia itu, ya bahasa kasarnya itu orang berdosa. Maksudnya dia melakukan ini loh, punya kebiasaan ini. Saudara, saya ini orangnya bukan orang yang frontal, yang langsung counter attack, langsung saya bantah, enggak. Ya saya biasa aja, diam aja. Kalau saya mau langsung serang dia, pasti saya juga bisa ngomong. Semua orang berdosa, kamu pun berdosa. Cuma dosanya beda dengan dia. Dan satu ketika saya mengajak orang melayani lagi di Asher juga dengan kebiasaan yang sama. Dan ini menjadi pembicaraan. Ya, saudara. Ini orang berdosa, punya inisiatif mau melayani Tuhan, jangan dihalangi. Karena dia bisa menjadi dampak. Saya tidak berbicara selanjutnya bagaimana. Tetapi sampai di situ, saudara, ada inisiatif seseorang untuk mau datang kepada Tuhan, itu sudah tanda-tanda baik. Rohnya sudah baik, sudah mengajak tubuh dan jiwanya untuk datang kepada Tuhan. Harus didukung, saudara. Dan bisa menjadi dampak. Artinya bahwa, saudara, kita sekarang mungkin merasa saya ini beginilah. Saya ini apa sih Pak? Ya, saya ini orang kecil dan lain sebagainya. Ya, mau berbuat ini atau mau ngasih contoh orang bagaimana. Siapapun kita semua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bisa berkarya, kita bisa menjadi dampak yang baik buat setiap anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, agar berdampak bagaimana, saudara? Saudara dan saya harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Katakan sama-sama lebih dekat, 2, 3. Lebih dekat. Bagaimana caranya lebih dekat? Kita harus menambah jam-jam kita bergaul dengan Tuhan. Jam-jam ibadah kita harus ditambah. Yang setuju katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Tidak cukup satu kali kita ibadah di hari Minggu, saudara. Sebentar lagi gereja kita sudah menjalankan ibadah-ibadah tengah minggu bertahap ya. Semua dikaji dengan baik, saudara, sehingga berjalan dengan baik dan terkontrol. Ya, kemungkinan bulan depan kita sudah mulai MC. Ya, sekarang kalau MC pakai handphone, pakai laptop, ya saudara, nanti akan kita bisa tatap muka, ya, mukanya ditatap-tatap, ketemu langsung. Pelan-pelan, saudara. Saudara, ini jam ibadah. Saudara juga tidak harus ambil ibadah di gereja, tetapi saudara di rumah juga ambil waktu beribadah. Bentuknya terserah saudara-saudara yang tahu sendiri dengan mesbah keluarga atau bagaimana. Yang penting ibadah. Dan definisi ibadah macam-macam saudara bisa kerjakan semua. Artinya yang penting buat kita semua adalah kita harus menambah jam-jam ini supaya saudara kita melekat kepada Tuhan dan kita mampu menjadi dampak. Saya berikan ilustrasi, saudara. Saya berikan perbandingan seperti ini. Saudara semua bekerja semua sekarang. Amin. Ada yang pegawai, ada yang pengusaha, ada yang punya toko, ada yang di bidang jasa, dan lain sebagainya. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara buka toko, seminggu berapa kali? Berapa hari? Satu hari cukup, Senin aja ya. Selasa, Rabu, Kamis, libur ya. Seperti saudara ke gereja. Apa yang ada di pikiran saudara? Kalau bisa buka itu Pak, sampai lembur, sampai malam. Supaya apa? Duit masuk terus. Amin, saudara. Supaya berdampak dalam kehidupan saudara, supaya duitnya masuk terus, berkatnya masuk terus, buka terus, saudara. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Terus ditambah, saudara. Jangan hitung-hitungan, harus seimbang. Amin, saudara. Supaya saudara semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti dan semakin bisa menjadi dampak. Saya kalau hari Minggu ibadah 4 kali, saudara. Bukan untuk sok-sokan. Bukan supaya dilihat orang hebat ini 4 kali. Tidak, sama sekali tidak. Tadi pagi saya katakan kenapa? Karena ibadah berhubungan dengan Tuhan ini saya pakai sebagai antivirus. Karena banyak virus di sana, di luar, saudara. Bukan virus corona aja, ya. Virus macam-macam. Dan ketika ibadah ini kita kerjakan terus-menerus, semakin banyak, udah gitu hari lain juga ibadah. Kalau waktu kita sebelum pandemi, saudara, ada
MC, ada macam-macam doa malam, ada semualah doa kaum pria, kaum wanita dan semuanya saudara ikuti bertambah saudara. Ini menjadi antivirus buat kita. Saya kasih ilustrasi tadi seperti ini saudara. Kita semua punya komputer, amin. Komputer, laptop, handphone saudara. Saudara pasang antivirus enggak? Di situ pasti ada antivirus ya Pak Vino. Kenapa dipasang antivirus loh Pak? Kena virus lah. Gampang, saudara. Karena dari mana-mana masuk, flash disk dari mana-mana masuk, mungkin dari internet juga bisa masuk. Saudara pasang antivirus, apapun itu namanya. Pertanyaan saya adalah, saudara pasang antivirus sekarang, kemudian besok dilepas, di-uninstall lagi, Pak, atau terus di dalam situ? Di dalam. Nah, saudara pasang antivirus, kemudian waktu dibuka, virus masuk bagaimana? Pasang terus, saudara. Seperti saudara pakai masker ini lah. Dalam gereja pakai masker, tidak kena virus, keluar saudara lepas lagi, pas ada virus lewat. Pakai terus saudara. Amin saudara. Supaya berdampak, dampaknya apa? Sehat. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Ambar, waktu apa ya? Oh cerita Pak Ambar, biasa berangkat kuliah, dia bilang puji Tuhan biasanya kalau pagi apa gitu dia pilek-pilek gitu. Ini kok enggak? Saya bilang, saya merasakan manfaat pakai masker sudah hampir setengah tahun ini sejak kita pandemi saudara. Saya tidak pernah batuk pilek, tidak pernah sakit tenggorokan, biasa langganan saudara. Ya, cuma tadi malam saya sempat mengeluh sama istri, kok agak tidak enak ya, gara-gara habis minum es, habis on kemarin. Siapa yang bawa es kamu ya Jun? Tapi tidak ada masalah sekarang. Saudara, ada manfaatnya. Saudara pakai masker terus, ada manfaatnya. Kalau sekali-kali tidak bermanfaat. Karena ada lubang, ada celah untuk virus bisa masuk. Bisa ditangkap saudara. Terus mendekat kepada Tuhan, terus tambah jam ibadah, maka kita akan menjadi good influencer yang baik. Haleluya. Saudara yang dalam Tuhan, ketika kita bekerja, kita ingin menambah jam kerja kita, kita beraktivitas, berolahraga, kita ingin menambah jam aktivitas kita, olahraga kita, hendaknya kita juga menambah jam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara sendiri yang tahu bentuknya bagaimana? Ya, supaya bisa maksimal dan supaya bisa berdampak. Ya. Yang berikutnya adalah kita buka di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Ini berbicara tentang Yesus dan Adam. Berbicara tentang dampak yang baik dan dampak yang buruk. Saya bacakan demikian. Bentar ya. Saya agak kurang lihat yang di sana terlalu kecil. Saya baca yang di sini. Sebentar, ini bisa dibuka. Roma 5 ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian. Ini tentang Adam dan tentang Yesus. Dikatakan seperti ini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Saudara tahu satu orang ini siapa? Saudara tahu satu orang ini siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar, menjadi dampak saudara, menular. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yang namanya Adam. Termasuk saudara dan saya yang ada di Tarakan juga ikut berdosa. Bayi baru lahir pun ikut berdosa. Adam pernah ke Tarakan? Tidak pernah. Jauh saudara. Itu dulu juga. Tetapi kenapa dampaknya luar biasa? Satu orang dampaknya luar biasa, tetapi dampaknya negatif saudara. Saya bacakan di ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan perhatikan ayat yang ke-15.
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Perhatikan karunia Allah. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tadi Adam satu orang berdampak kepada seluruh orang semua berdosa. Tetapi satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang katanya adalah kasih karunia, berdampak kepada keselamatan semua orang. Berbicara tentang satu orang yang berdampak luar biasa, saudara. Adam dan Yesus, dampaknya satu negatif, satu positif. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang. Siapa satu orang ini, saudara? Tidak harus Adam. Bisa saudara dan saya. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan saya, saudara, menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Karena kita menjadi contoh, kita menjadi pengaruh, kita menjadi dampak. Ayat yang ke-20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang satu orang yang berdampak luar biasa, dan kita juga adalah bisa menjadi satu orang yang berdampak luar biasa. Kita bisa mempengaruhi orang menjadi baik, tetapi kita juga bisa mempengaruhi orang menjadi jelek. Ya. Dan catatannya adalah bahwa dosa tidak dapat masuk tanpa sarana. Dosa tidak dapat masuk tanpa perantara. Perantaranya adalah kita. Perantaranya adalah orang. Sama dengan barang yang saudara jual. Tidak bisa laku tanpa marketing, tanpa sales. Mungkin saudara punya toko dan bilang, saya tidak punya marketing, tidak punya sales, Pak. Ya, saudara sendiri jadi salesnya. Saudara sendiri jadi marketingnya. Pasti saudara menawarkan ke orang lain, bukan? Kalau saudara jualan kulkas, saudara ada orang datang mau tanya kulkas, ada kulkas yang 3 pintu, saudara diam, saudara pasti menjelaskan supaya laku. Saudara lah marketingnya. Tidak bisa berdampak kepada orang tanpa perantara, tanpa sales, tanpa marketing. Tetapi dampak ada yang negatif, ada yang positif. Tetapi aneh. Dampak yang negatif selalu lebih hebat, lebih powerful. Benar, saudara? Dampak yang negatif seperti tadi Adam. Orang dia jauh-jauh di sana, itu pun bisa berdampak kepada semua orang. Jadi kalau mau berdampak tidak harus datang ke tempatnya. Saudara bisa berdampak. Ya. Saya tadi contohkan ada 2 hal yang saling bertentangan. Yang satu adalah Injil. Yang satu adalah narkoba, saudara. Saudara perhatikan satu-satu ya, dampak negatif dan satunya dampak positif. Saya mau tanya kepada saudara, mana yang paling merata di dunia ini selama 2000 tahun kehidupan kita? Injil atau narkoba? Narkoba lebih merata, saudara. Kok aneh? Padahal narkoba bayar, Injil gratis. Betul ya, saudara? Injil pakai iklan. Sekarang ibadah pakai iklan ya, saudara. Medsos, di koran, ya, ibadah ini.
Narkoba tidak pakai iklan ya, masa narkoba pakai iklan, Pak, ketangkap dong. Mahal lagi, saudara, 1 gram 2,5 juta. Jangan bilang saya pemakai ya karena tahu harganya. Ya karena di TV banyak jadi gitu. Saudara, mahal, kok bisa? Saudara, salesnya yang salah. Amin, saudara. Salesnya tidak berdampak. Salesnya tidak menjadi contoh. Kalau mau jadi sales minyak wangi, harus wangi dong, jangan bau ikan. Kalau mau mengabarkan Injil, damai sejahtera, kita harus melekat kepada Tuhan supaya kita melihat dan kita menjadi surat tadi, saudara, yang dibaca oleh semua orang. Ya. Tadi dikatakan bahwa memberitakan Injil tidak harus jauh-jauh datang. Kebetulan kemarin ulang tahun radio, saudara, tanggal 8 bulan 8 catat ulang tahun radio. Jadi tahun depan saudara harus ikut merayakan. Amin. Ulang tahun ini adalah sarana penginjilan yang paling baik. Pemancar Pak Ambar di sini di sebelah, tidak kemana-mana. Tapi penginjilan sampai kemana-mana, saudara. Ada di tambak, ya, ada di pelosok-pelosok, orang yang tidak bisa ke gereja karena kegiatannya bisa. Bahkan sekarang sudah bisa didengar di seluruh dunia karena sudah live streaming. Ya, teman saya mendengarkan Radio Miracle meskipun hanya sedikit jamnya karena dia ada di Kanada, di Montreal. Jamnya selisihnya jauh. Bukan 15 jam, 9 jam ya selisih. Saudara yang dalam Tuhan menjadi berkat, orangnya di sana. Ya seperti itu. Saudara boleh penginjilan keluar, memenangkan jiwa-jiwa ya di atas gunung lah, di baliknya gunung, terserah saudara. Boleh, ya. Itu adalah baik. Jadi firman Tuhan katakan kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia memang. Tetapi yang dekat dulu, saudara. Yudea dong. Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Jangan langsung ke ujung bumi yang di dekat-dekat, nggak benar. Saudara kesalam Tuhan, mari kita memberitakan ini menjadi dampak bagi semua orang. Metodenya macam-macam, terserah saudara. Saudara, tetapi yang penting adalah kita menjadi dampak yang baik, dampak yang positif. Tadi di awal dikatakan kita harus menjadi baik dan benar. Ya, seperti itu. Harusnya karunia Tuhan itu lebih berdampak, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bukan hal buruk, bukan narkoba yang lebih berdampak, tetapi Injil harus lebih bisa masuk kepada banyak orang. Dan itu adalah tugas saudara dan saya. Kalau dilihat dampaknya, saudara, dampak dari Injil itu adalah orang bertobat dan pasti selamat dan diberkati. Dampak dari narkoba itu bisa mati, saudara. Tetapi kenyataannya seperti itu. Lebih mewabah, ya, saudara. Saudara dalam Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, ya, menjadi sales, menjadi marketing yang baik, bukan menjadi calo. Ya, kita harus merasakan terlebih dahulu supaya kita bisa memberitahukan kepada orang. Kita harus diberkati Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa memberkati orang. Tidak seperti calo jual tiket ke Tanjung, Melinau. Orangnya sudah berangkat, penumpangnya sudah berangkat ke Tanjung ke Melinau, dia masih di SDF. Jangan sampai kita menjadi calonya Tuhan, yang lain masuk surga, kita belum. Bapak Ibu yang Islam Tuhan, mari kita dekat kepada Tuhan lebih lagi, ya saudara, menambah jam ibadah kita lebih baik lagi supaya kita menjadi dampak meskipun tidak banyak KKO tetapi berdampak. Tahu KKO itu kakean ngomong, tetapi hidup kita inilah dibaca semua orang, saudara, menjadi dampak yang baik. Saudara dalam Tuhan, jangan seperti nyamuk, ya, berdampak luar biasa tetapi negatif. Tapi marilah kita berdampak yang positif. Amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sembah Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Intinya teruslah jadi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ketika kita menjadi pengaruh yang baik, kita menjadi berkat, dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita tujuannya adalah satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan, karena kita harus bertanggung jawab. Hari ini saya mengajak kita semua, ayo sembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan.
Kami bersyukur kehadapan ya Tuhan. Kami serahkan tentang kuasa-Mu kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Biarlah kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang kami menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita mendekat ke hadapan Allah, menyembah Dia, pandang Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lagi dengan iman ku tinggikan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah, kami puji Engkau Allah. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Ya Roh Allah, Roh Kudus mari semua anak Tuhan sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita juga memiliki hal yang baik dan benar, sehingga semakin dipercaya Tuhan, kita menjadi surat Kristus, surat pujian. Kebenaran ada pada kami, datang dari Haleluya.
kami semakin hari dibenarkan oleh Tuhan. Kami disebut baik dalam pemandangan Tuhan dan orang lain. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami membawa kebenaran yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu, berikan hikmat Tuhan bertambah-tambah, kasih Tuhan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan kami semua diberkati Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus semakin memperkuat, mempertegas, memperjelas dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menjadi pelaku firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan penuh sukacita. Hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap harta benda yang masih ada pada kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi berkat bagi hidup kami pribadi, keluarga kami, bagi orang lain. Kami bersyukur ke hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap beri yang baik bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, bahwa tadi juga sudah disinggung, nanti September kita akan rencanakan kegiatan tengah minggu, kita akan dimulai lagi Miracle Women for Christ, Miracle Men for Christ, Miracle Youth for Christ. Kecuali Miracle Kid sekolah minggu belum, kita tunggu dari anjuran dari pemerintah. Begitu pula Miracle Team juga belum kita selenggarakan. Mulai dari Miracle Youth nanti September kita akan mulai, dan begitu pula Miracle Cell atau FA, Family Altar. Untuk itu kami mengundang para pengurus gereja nanti kumpul di hari Rabu jam 7, kita akan rapat, kita persiapkan sebaik mungkin hal yang harus kita bahas tentang penyelenggaraan tatap muka ibadah tengah minggu. Ya, dan kita sudah lama ibadah minggu di tempat ini. Dan itu baik, saudara, karena protokol kesehatan yang sangat ketat diterapkan di gereja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bahwa kita kehilangan pemimpin lagi, yaitu pada hari Jumat yang lalu telah dipanggil Tuhan Bapak Pendeta Alek Abraham. Beliau adalah Bapak Petani, Bapak kita juga dari sana, saudara. Dan gereja ini juga tanda tangan beliau yang dulu perizinan pertama ketika kita gereja Betani GTM, dan sekarang menjadi gereja Bethesda GTM, itu juga atas seizin beliau, atas saran beliau juga. Saudara, hari Jumat dipanggil Tuhan kemarin sudah dikebumikan, dan ada teladan iman yang luar biasa.
Yang ditinggalkan hal yang baik, saudara, kata-kata yang baik adalah merem di bumi, melek di surga. Dan itu iman, ya. Ketika di Manyar, saudara berdoa tutup mata dan kemudian terjadilah gereja Manyar. Kemudian dia juga berdoa, Pak berdoa yang hebat, imannya sangat kuat. Kemudian jadilah Nginden, yang sampai sekarang pun menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara. Saudara, tetapi rupanya gereja besar belum tentu juga menjadi besar. Ya, banyak hal yang terjadi di gereja kita, akhirnya hiruk pikuk terjadi. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang ada di gereja besar, dan sekarang saudara diizinkan kita ada di gereja Bethesda. Tetapi Bapak Petani, Bapak kita juga, Pak Alek ini sudah meninggalkan kita hal yang bagus, iman, pengajarannya yang iman, harap kasih, itu sangat kuat dan kita akan terus pakai itu. Kemudian saudara berdoa ialah senantiasa anak-anak rohani yang ditinggalkan, gereja-gereja yang ditinggalkan. Saudara banyak menanam gereja di mana-mana dan kiranya semua bisa bertumbuh dengan baik. Termasuk kita di sini juga bisa bertumbuh dengan baik, meneladani iman yang sudah diwariskan. Itu yang kedua, saudara, dan terus berdoa buat kita. Yang ketiga adalah kemarin kita berulang tahun radio, ulang tahun yang ke-12. Ketika saya mengingat kemarin ulang tahun yang ke-12, gereja ini ulang tahun ke-13. Jadi selisihnya tidak jauh. Gereja Desember, radio itu bulan Agustus. Jadi tidak terlalu jauh, sekitar 7 bulan. Dan ketika itu betapa susahnya kita. Sekarang ini kita juga mulai menuai saudara. Tetapi harus menabur juga, harus menabur. Ada tantangan-tantangan dan harus kita kerjakan bersama-sama. Berkaitan dengan tema di bulan ini, saudara, dan kebetulan anak-anak sekolah juga sudah masih online, maka gereja punya fasilitas yaitu WiFi. Silakan untuk saudara-saudara yang membutuhkan, anak-anak kita yang mau mempergunakan internet, mungkin di rumah stok kuotanya tidak terlalu banyak dan sebagainya, bawa ke gereja ini dan kita punya fasilitas, ruangan cukup baik, dan nanti para full timer juga mengawasi kalau mereka ada. Jadi yang pertama untuk jemaat Bethesda GTM, silakan kalau memakai fasilitas WiFi kita, silakan. Dan kemudian kalau saudara ada tetangga dan sanak famili yang kayaknya perlu dibantu dalam hal ini, silakan bawa juga. Nanti kita akan ada hal-hal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Itu yang perlu saya sampaikan. Ada kabar baik, saudara, kemarin ada lomba on hash yang wanita rupanya juaranya adalah pemain keyboard, ya. Nggak tahu Pak Daniel tadi sampaikan berapa gunung yang dilalui, banyak sekali. Ada Gunung Belah, Gunung Selatan, ya banyak sekali. Dan yang laki-laki kita ada Mas Irfan, itu nomor 6. Saya renungkan memang full timer Bethesda kita ini tangguh-tangguh. Karena apa? Naik terus tangga, hari-hari naik terus, apa ndak menang? Ya. Nanti tidak hanya tangga, dari sini langsung loncat ke balkon. Wah, kalau itu terjadi tidak ada musuhnya lagi. Ya saudara. Dan puji Tuhan, kita sehat-sehat semua. Setuju, katakan amin. Saudara, rajin berolahraga supaya kita terus mengalami hal yang baik, sehat. Full timer di sini olahraga semua. Di bawah ada pingpong, saudara juga silahkan datang ke sini. Ibu-ibu sekarang seger-seger semua ini. Istri saya yang kemarin tangannya agak kaku-kaku sekarang, wah kalau semes, saudara, bola tidak kelihatan. Puji Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pujikan pujian ini ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Saudara pulang dengan sukacita. Kasih-Mu tiada berkesudahan.
bersyukur ya Tuhan dari awal ibadah sampai selesainya. Kami merasakan kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kami memuji, kami bersyukur ke hadapan-Mu, dalam kami mendengar firman Allah. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Allah setelah kami keluar dari gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kerjakan kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, berhasil, dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita, bahkan melindungi saya dan saudara. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.